Njaluk apa, Mbok? Beras duit. Beras karo duite. Duit aku wis widak beras 5 kilo. Geleman temen Rika, orang ngomong nyong. Lu kon ning kono. Ora wani Rikane. Ya wis kan ngene. Lagi kudu sugila wani blak-blakan iku kudu. Oh. Berasnya pirang kilo? 5 kilo. Berasnya 5 kilo. Duite? Sawidak 1.000. Rikane sing ngendi duite? Bahasa Tegal itu otaknya laka. Ya seorang janda lagi habis suaminya meninggal dimintain kan brengsek, ya kan? Iya. Otaknya di mana? Otaknya di mana itu? Perempuan itu dia pekerjaannya sapu, tukang sapu daun. Apalagi itu pekerjaan cuma sapu daun. Kamu nggak kasihan? Harusnya kamu yang nolongin, bantuin. Nggak usah dimintain, ya kan? Harusnya kan bantu. Oh iya suaminya meninggal nih dibantu, bukan cuma diminta-minta. Goblok. Dasar. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Konten kali ini kita mau mengomentari kiriman video dari sahabat kita, yang rencananya malam ini sih kita mau konten bareng ke sana ya, tapi memang kita nggak ada waktu karena ada Gus Abbas ya, malam hari ini, jadi kita mau ngawal. Mungkin kita ketemu nanti besok, mudah-mudahan kalau ada waktu ya. Betul. Kita dapat kiriman dari dia, teman kita ya. Ini apa ya? Emosi apa sedih kalau menurut kamu? Emosi sih. Emosi ya. Ya lihat keadaan neneknya itu. Nanti emosi itu. Nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri cuplikan videonya seperti apa. Itu yang rekam langsung temenku ya, yang rencana malam ini mau konten bareng. Ada nenek-nenek dimintain uang oleh Habib perempuan. Jadi supaya teman-teman tahu, tonton video ini sampai selesai, video pendek ya. Nanti kita komentari ya. Silakan teman-teman. Mbok, Rika pernah jarok ting Habib apa ora? Iya, ini lagi babetas mati anu kayak apa? Habib Badun. Iya, Seripah. Iya, Seripah. Njaluk apa, Mbok? Beras duit. Beras karo duite. Duit aku wis widak beras 5 kilo. Geleman temen Rika, orang ngomong nyong. Lu kon ning kono. Ora wani Rikane. Ya wis kan ngene. Lagi kudu sugila wani blak-blakan iku kudu. Oh. Berasnya pirang kilo? 5 kilo. Berasnya 5 kilo. Duite? Sawidak 1.000. Rikane sing ngendi duite? Ya, pusing gawat. Utang-utang oh. Iya aja utang kowe, nggo bela-bela kowe ada anu. Wong Rika be oleh ngluru nggo mangan jaluk geding model kaya kowe. Anggere ngomong nyong, Mbok. Aja gelem jaluk kaya kowe. Jadi tepatnya masih ada di kota Tegal ya, di kabupaten ya. Di Kabupaten Tegal, tepatnya ada di Desa Tembongwah. Nah, videonya seperti itu, teman-teman. Kalau kita dengar di awal video, nenek ini bilang Habib perempuan. Temanku kan nanya ya, pernah dimintain Habib? Pernah, Habib perempuan. Pas bapak meninggal, suami maksudnya, bapaknya itu suami. Nah, bapak itu kalau menurut kita bukan bapaknya tapi suaminya ya, karena itu kan nenek-nenek ya. Kalau kita lihat umur ya itu dipastikan suaminya. Jadi ketika suaminya meninggal, ada Habib perempuan minta beras sama uang 60.000. Berasnya 5 kilo. Ya, berasnya 5 kilo. Di situ nenek-nenek itu sendirian, kebetulan rumah dibuka, lagi kebuka ya. Dan Habib perempuan itu masuk. Nah, itu teman-teman. Ini kalau aku mengira awalnya ya, Habib itu cuma menargetkan orang-orang dari kalangan menengah ke atas ya. Tapi terbantahkan sama warga, cerita warga di Desa Kedungwungu yang pas kita dulu ke sana itu kan setiap tahun mengadakan haul yang dimintain upeti ya, anggaplah upeti kalau Habib perempuan ngasih beras, kalau Habib laki-laki ngasih uang, dan udah menjadi seperti tradisi teman-teman. Itu terbantahkan sih, ternyata memang ya dari kalangan
menengah ke bawah, ke atas semuanya ngasih karena udah dianggap kayak tradisi, tapi sekarang udah nggak lagi. Semenjak ada tesisnya Kiai Imad ya, alhamdulillah. Acara hall kemarin nggak ada satupun Habib yang minta-minta. Dan kita tuh bingung ketika ngelihat video ini, perasaan kita tuh atau perasaan teman-teman gimana? Nanti silahkan komen. Kalau menurutmu gimana ini Habib yang begini? Bahasa Tegal itu utaknya laka. Ya seorang janda lagi habis suaminya meninggal dimintain kan brengsek, ya kan? Iya. Otaknya di mana? Otaknya di mana itu? Habib perempuan itu. Dia pekerjaannya sapu, bukan sapu daun. Apalagi itu pekerjaan cuma sapu daun. Kamu nggak kasihan? Harusnya kamu yang nolongin, bantuin. Nggak usah dimintain, ya kan? Harusnya kan bantu. Oh iya suaminya meninggal nih dibantu. Bukan cuma diminta-minta. Goblok. Dasar. Nggak kasihan loh. Iya. Hati nurani di mana tuh? Habib perempuan tuh hati nurani di mana? Mungkin kalau orang kaya yang dimintain duit 100-200 Ya ya masalah. anggaplah nggak uang Ya receh. iyalah nggak malah orang-orangnya nggak mampu. Saya lihat videonya tadi, Sedih sangat ya. sedih gitu. Sedih tapi kesel sama si Habib oknum perempuan Habib itu. ini loh. Kalau saya lihat malah tak labrak itu. Labrak sekalian loh. Ya tadi temenku tadi juga sempat emosi yang rekam, artinya jangan lagi pernah mau Ya. kalau ada Habib minta duit ke situ, jangan dikasih, apalagi uangnya misalkan dapat pinjem jangan. Gitu. Dan temanku bilang kalau ada Habib yang begitu laporin ke saya, yang artinya temanku juga pastinya emosi, kasihan sih. Oknum Habib itu perempuan itu memang nggak punya otak, kalau saya bilang. Lihatlah kalau mau masuk aja udah miskin. Maaf. Bukannya saya merendahkan kan, tapi kan orang nggak punya pekerjaannya nyapu. Sudah itu ditinggal suami, ya Allah. Suami baru meninggal. Dimintain beras 5 kilo, uangnya 60.000, hampir 100.000 puju loh, ya kan? Uang 60.000 aja itu jangan-jangan dapat nabung. Ya iya. Berapa sih upah nyapu-nyapu? Mungkin itu nyapu-nyapu halaman rumah orang mungkin ya. Yang misalkan Kasih setelah lah, nyapu nanti dikasih, iya. misalkan 10.000, 5.000 gitu kan. Nah uang 60.000 itu Gede. dapat nabung mungkin ya, mungkin dapat nabung berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi kok ini tega gitu loh. Makanya saya bilang mending ke orang kaya nggak apa-apa, tapi salah kasihan lah, ya kan? Kalau saya bisa otaknya, hati nuraninya, katanya cucunya Nabi, tapi Nah, itu dia. tega kayak gitu loh. Itu oknum itu, aduh. Kalau saya lihat tak labrak dia. Mudah-mudahan ini para muhibin nonton nih video ini. Jadi muhibin yang belum sadar ini tugas kalian sebenarnya. Sebenarnya tugas muhibin ini semakin berat. Ya iya Bener nggak? nyadarin itu, Enggak. sama ngomongin. Semakin beratnya karena tanggung jawab untuk muhibin ini buat menafkahi Iya. itu. Karena banyak masyarakat yang udah sadar tapi masih ada muhibin yang bertahan kan. Nah, iya. Nah itu tugas kalian. Harusnya kan- jangan nyampe tuh ada Habib-habib yang Suka dawir-dawir minta-minta, lagi. iya. Kalau mau minta ke kalian aja lah muhibin sono yang belum sadar nggak apa-apa. Termasuk Asal jangan itu. jangan serabutan lah. Ya gitu. habib-habib yang muhibin yang belain sampai mati-matian, ya kan? Ngatain yang enggak, apalagi sama kita gitu. Pikirlah itu. Saya bilang oknum loh, oknum. Iya, yang kita Habib bahas kan ini. perempuan itu. Yang kita bahas ini kan oknum-oknumnya Habib-habib yang doan dawir Ya, iya. gitu loh. Alhamdulillah kan di kita udah nggak ada pendawiran, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebaran kemarin nggak ada, satu yang lewat tuh nggak ada, udah Jujur bersih. nih ya, alhamdulillah Bersih. di kampung kita semakin kesini semakin banyak yang sadar ya. Wes. Udah banyak yang sadar. Dah. Alhamdulillah 2 tahun setengah perjuangan kita membuat video konten-konten edukasi bisa kita rasakan ya. Ya mudah-mudahan masyarakat semua yang nonton dimanapun kalian berada, ya mudah-mudahan cepat sadar sih gitu. Dan buat teman-teman nanti bisa komentar video tadi ya. Tadi pakai bahasa Jawa. Jadi sekali lagi kita terjemahkan ya, supaya teman-teman paham yang nonton video ini. Siapa tahu ada teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa. Ini kita terjemahkan sekali lagi. Nenek ini ditanya, apa pernah dimintain uang sama Habib? Nah si nenek jawab, pernah ketika bapak meninggal. Siapa? Habib perempuan. Tadi Habib siapa namanya ya? Teman-teman bisa nonton lagi ya video yang tadi, diulang lagi.
Habib perempuan minta uang 60.000, berasnya 5 kilo. Posisi dia lagi sendirian di dalam rumah dan rumahnya pintunya sedang terbuka. Tiba-tiba ada Habib perempuan ini ya masuk. Ya. Mintalah, biasa dawir-dawir minta ngemis. Minta duit 60.000 sama beras 5 kilo. Jangan bilang dawir lah. Ngemis. Iya, ngemis. Ya, ngemis. Ya, sekali lagi minta uang 60.000 dan beras 5 kilo. 5 kilo. Itu tadi yang ditanya jawaban dari si nenek tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa komentar ya. Mudah-mudahan juga ini Habib ini nonton nih, Habib perempuan ini nih, konten ini nih, mudah-mudahan nih. Orang yang nggak punya otak itu. Iya, kamu itu nggak punya otak, tolol itu. Memberikan diri sendiri, mengorbankan orang lain itu. Iya, itu katanya cucunya Nabi, harusnya ya Allah. Itu pekerjaannya nyapu teman-teman ya. Asal kalian kalian nenek janda, dibilang papanya habis meninggal, maksudnya papanya ini suaminya. Kan janda, harusnya Anda itu ngasih, bukan minta, goblok. Kita tuh bikin enak loh, bikin enak. Iya, sedih lihat video tadi tapi kita emosi. Emosi sama oknum Habib perempuan itu. Karena korbannya ini nenek gitu. Kalau orang kaya sih ya nggak komen. Bodoh amat kalau orang kaya mau banyak. Bahkan banyak yang ngasih rumah, ngasih tanah, bodoh amat. Sekarang ngasih rumah, ngasih apa nggak taunya yang ngasih utangnya banyak. Giliran sekarang nih, ini kita buka ya. Giliran sekarang orang yang udah ngasih rumah, ngasih tanah, terus saat ini keadaan dia lagi ada di bawah, mana ada Habib yang datang ke situ? Gak bakalan. Jadi kalau pikir itu semua minta. Harta. Jualnya doa. Iya, jadi Muhyiddin memang benar-benar dimanfaatkan. Banyak di daerah kita yang nernak Habib itu banyak, tapi habis itu bejret. Karena ya itu sih ya. Ya mudah-mudahan nenek ini mudah-mudahan setelah bertemu sama teman kita sadar ya. Yang artinya ketika nanti ada Habib laki-laki, Habib perempuan minta duit, kau sama kasih. Enggak ngasih lagi ya, mudah-mudahan. Dan pesan buat nenek sehat selalu sehat selalu, diberikan umur panjang dari keberkahan ya, rezeki yang melimpah buat nenek ya. Dan jangan lagi ngasih uang ke oknum itu. Ya, pokoknya kalau ada Habib minta duit jangan dikasih, Nek. Pesan dari kita. Dan terima kasih juga buat teman kita yang udah memvideo dan memviralkan membantu memviralkan supaya masyarakat ini bisa melihat oknum Habib yang begitu kejam ya. Dan nanti dari tayangan video ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa berpikir lah, yang tadinya Muhyiddin tolong jadi sadar, tapi jangan sadar semua lah. Kasihan Habibnya. Jangan sadar semua. Jangan sadar semua itu, Muhyiddin jangan sadar semua. Buat nguri-nguri Habib. Soalnya jangan sadar semua lah. Tanggung jawab ngasih duit ya. Tanggung jawab ngasih duit ya. Mungkin ada pesan dari Bro Tholib terakhir. Ya, lihat video tadi kan sangat miris, ya kan, makanya buat teman-teman semua pokoknya yang lihat video ini terus, ya kan, kasih edukasi biar rungket. Jadi sekali lagi kita tuh nggak menjelek-jelekan Habaib ya, nggak menjelek-jelekan Habaib. Yang kita bahas adalah oknum-oknumnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini nggak ada lagi lah korban-korban gitu, korban-korban pendawiran yang tadinya sering kena dawir, sering ngasih duit, sekarang berhenti total, udah nggak usah ngasih biar kayak kerja keluar keringat. Iya. Emang nggak susah cari uang apa? Udah nih kontennya 13 menit ya. Kita ini jam berapa ini? Jam setengah 10. Jam 10 kita mau ngawal Gus Abbas ya. Ada waktu 30 menit lagi. Mudah-mudahan besok kita ada waktu ketemu sama teman kita yang tadi video
kita ngonten bareng karena ada cerita yang lebih menarik lagi, kita bongkar lagi ya oknum-oknum abaib, karena sebenarnya seperti janji kita, seperti apa yang sering kita bicarakan, apa yang sering kita kasih tahu ke teman-teman bahwa cerita tentang oknum-oknum abaib itu masih banyak. Masih banyak teman-teman, tenang aja, kita bongkar pelan-pelan aja. Gak bakal habis. Gak bakal habis. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.